Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa natubu ilaihi wa na'udhu billahi min sururi anfusina. Wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailina a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Mandala lovers yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan kali ini kita bersama-sama untuk kembali memanjatkan segala puja dan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Ilahana Rabbul Jalil Rabbul Alamin, yang telah memperkenankan kita sekalian untuk dapat berjumpa melalui podcast Mandala dengan edisi Hikmah Zakat Fitrah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan keafiatan, masih diberikan kekuatan lahir dan batin kita, jasmani dan rohani kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terutama pula kita diberikan kekuatan iman dan Islam, sehingga alhamdulillah sampai pada tahun ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan di tahun 1446 Hijriah ini. Bersyukur kepada Allah, kita sudah berada hampir di penghujung bulan Ramadan ini, masih tetap istiqomah melaksanakan di siang harinya ibadah yang mahdah selain daripada sholat adalah berpuasa di bulan Ramadan, dan di malam harinya kita tidak pernah berhenti untuk melaksanakan kewajiban sholat yang wajib maupun sholat sunnah ataupun qiyamul lail di malam-malam bulan Ramadan dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah untuk mendapatkan rahmat, ridha serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua senantiasa tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa tetap mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan ridha dari Allah, mendapatkan ampunan pula dari Allah Subhanahu wa taala atas segala khilaf dan dosa kita, utamanya dengan mulianya bulan Ramadan di tahun ini. Salawat beriring salam marilah kita samahatur dan sanjungkan kepada baginda Habibana wa Nabiyana Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'at tabi'in, para syuhada, aulia dan solehin, dan semoga Allah sampaikan kepada kita semua selaku umatnya di akhir zaman ini. Harapan kita insyaallah kelak di yaumul qiyamah kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah atas izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mandala Lovers yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada edisi kali ini kita akan berbincang mengenai hikmah zakat fitrah. Insyaallah Ramadan hampir saja selesai. Insya Allah Ramadan tinggal beberapa saat ke depan, yakni kita sudah berada hampir di penghujung bulan Ramadan di tahun ini. Selain kita melaksanakan ibadah puasa di siang hari pada tahun ini atau di setiap tahun di bulan Ramadan, ada kewajiban berikutnya yang harus kita ingat dan jangan sampai lupa untuk kita tunaikan, yakni adalah zakat fitrah. Zakat sebagaimana para ulama menyampaikan bahwa wajib hukumnya bagi mereka yang
pada tahun itu diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala sampai di hari raya Idul Fitri, dan kemudian mereka mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, atau dengan kata lain memiliki kelebihan dari bahan makanan pokok di malam hari raya Idul Fitri atau sampai pada malam hari raya Idul Fitri. Maka tunaikanlah zakat fitrah itu sebagai pembersih jiwa kita, sebagai pembersih harta yang Allah titipkan kepada kita semua. Karena kalau secara ta'arif ataupun secara makna daripada zakat itu, atau para ulama menyampaikan bahwa ta'arifuha, yakni pengertian daripada zakat itu ada secara etimologi ataupun terminologi agama, bahwa zakat itu adalah merupakan salah satu ibadah, yakni diambil dari kata zakah, yakni artinya adalah suci atau bersih atau tumbuh atau berkembang. Yakni zakat itu bisa membersihkan harta yang Allah berikan kepada kita semua kalau kita menunaikannya dengan penuh rasa keikhlasan hati. Maka insya Allah mudah-mudahan zakat itu juga bisa dijadikan sebagai tazkiyatun nafs, yakni pembersih jiwa kita. Maka jangan sampai dilupakan agar ibadah puasa yang kita laksanakan selama sebulan penuh itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan zakat fitrah. Mandala lafaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hikmah zakat yang bisa kita jadikan sebagai motivasi dalam rangka menunaikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dalam melaksanakan ibadah puasa serta zakat fitrah di bulan Ramadan pada setiap tahunnya. Hikmah untuk pribadi atau setiap diri kita yang menunaikan ibadah zakat adalah menumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kemurahan Allah Subhanahu wa taala, utamanya adalah Allah menganugerahkan rezeki kepada kita semua, yakni umur yang panjang, kemudian harta yang Allah titipkan kepada kita. Jadi hikmah untuk pribadi adalah ketika kita menunaikan ibadah zakat ataupun zakat fitrah adalah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk mendorong atau memotivasi agar kita semua semakin taat dan tunduk ataupun patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah secara umum untuk masyarakat kita ataupun bagi masyarakat dan bangsa kita, yakni adalah membantu mengentaskan segala kesusahan masyarakat yang memang betul-betul pada saat itu tidak memiliki kemampuan untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya di bulan Ramadan, dan terutama adalah pada saat di hari raya Idul Fitri. Maka insya Allah mudah-mudahan dari pelaksanaan ibadah zakat fitrah yang kita laksanakan dengan penuh harap kepada Allah, agar Allah bisa membersihkan jiwa kita dari segala khilaf dan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala terutama, dan kemudian Allah bisa menjaga harta yang Allah titipkan kepada kita semua untuk tidak tercampur dengan segala sesuatu hal yang bisa mengotori harta kita ataupun harta yang Allah titipkan kepada kita yang menjadi milik kita pada saat kita di kehidupan dunia saat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-43, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raqi'in. Allah senantiasa
menyandingkan yakni perintah zakat itu dengan perintah sholat, atau perintah sholat itu dengan perintah zakat. Sebagaimana yang Allah firmankan tadi bahwa wa aqimis sholah wa atuz zakah. Setelah Allah mewajibkan kepada kita semua untuk mendirikan sholat, maka Allah mewajibkan kepada kita semua untuk menunaikan zakat. Warka'u ma'ar raqi'in, dan rukuklah kalian semua bersama orang-orang yang rukuk. Begitu pentingnya, begitu urgennya perintah zakat ini, maka tak boleh kita lupakan. Insya Allah mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah dalam hal pelaksanaan ibadah zakat. Kemudian, ketika ada dari kalangan kita yang mungkin barangkali lupa atau bahkan enggan untuk menunaikan perintah Allah dalam hal zakat ini, pada surat Taubah ayat 103, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang demikian bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un 'alim. Allah berfirman pada surat ini, pada ayat ini, ayat ke-103 pada surat Taubah ini, bahwa ambillah khud min amwalihim, ambillah dari harta mereka, shadaqatan, sebagai sedekah ataupun sebagai zakat, tutahhiruhum, yakni untuk membersihkan harta mereka, wa tuzakkihim, dan membersihkan jiwa mereka, wa shalli 'alaihim, dan doakanlah mereka, inna sholataka, sesungguhnya doamu itu sakanul lahum, akan menjadi penentram jiwa mereka. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Mandala lafaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan ayat ini pada surat Taubah ayat 103 ini bisa kita ambil pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita semua untuk menunaikan ibadah zakat karena saking pentingnya zakat dan saking banyaknya hikmah yang terkandung di dalam pelaksanaan ibadah zakat ini, sehingga Allah dulu kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar senantiasa mengambil harta zakat dari mereka kaum muslimin muslimat yang mereka enggan untuk menunaikan ibadah zakat, atau bagi mereka yang belum faham dan mengerti tentang ibadah zakat. Karena pentingnya zakat adalah untuk tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yakni untuk membersihkan dan mensucikan harta yang Allah berikan kepada mereka, sekaligus juga untuk membersihkan dan mensucikan jiwa mereka. Dan kemudian ada perintah juga dari Allah Subhanahu wa taala, wa shalli 'alaihim, dan doakanlah mereka, inna sholataka sakanul lahum, karena doamu kepada mereka yang menunaikan ibadah zakat adalah merupakan akan menjadi penentram jiwa mereka. Mudah-mudahan hikmah dari pelaksanaan ibadah zakat fitrah yang kita laksanakan di setiap bulan Ramadan pada setiap tahunnya adalah juga bisa menentramkan hati kaum fakir dan miskin khususnya, di mana mereka yang tidak memiliki kelebihan harta ataupun bahan makanan. Bagi mereka kaum fakir dan miskin yang memang betul-betul membutuhkan uluran tangan kita, agar mereka bisa bersama-sama melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan juga bisa melaksanakan Hari Raya Idul Fitri sama seperti yang dilaksanakan oleh mereka yang berlebihan atau yang memiliki kelebihan harta dan segala perbekalan di akhir bulan Ramadan. Mandala lafaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah tentu hikmah yang terkandung
dari segi agama bahwa kita semua ketika melaksanakan ibadah zakat, tentu kita semua berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang yang memang betul-betul tunduk patuh kepada Allah dan memiliki ketakwaan sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Insya Allah mudah-mudahan di tahun ini kita semua bisa menyempurnakan ibadah puasa Ramadan kita dengan menyempurnakannya ibadah itu melalui pelaksanaan ibadah zakat fitrah. Dan mudah-mudahan puasa dan zakat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita semua dibersihkan jiwa kita oleh Allah dan dibersihkan harta kita yang dititipkan oleh Allah kepada kita semua, sehingga insya Allah kita keluar dari bulan Ramadan di tahun ini dan setiap tahunnya adalah peroleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali Mandala Lovers yang bisa disampaikan pada edisi hari ini. Insya Allah sekelumit bisa menjadi motivasi buat kita semua, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang muttaqin. Insya Allah kita bisa menyempurnakan ibadah puasa kita sampai akhir Ramadan, dan insya Allah mudah-mudahan kita keluar Ramadan atau keluar dari bulan Ramadan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf bila ada salah dan khilaf. Insya Allah mudah-mudahan segala kekurangannya Allah tutupi dengan segala keberkahan, dan kita bisa berjumpa di lain waktu dalam keadaan yang sama, sehat walafiat. Insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpah curahkan rahmat dan keridhaan serta ampunannya kepada kita semua. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wa huwa hadi ila sabilis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.